Yang dimaksud dengan pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang pengangguran biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Kalau kita melihat pengertian dari Badan Pusat Statistik mengatakan, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Ada 3 jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi apabila permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian, yaitu manakala kemampuan ekonomi suatu bangsa lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Pengangguran siklis dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja dikurangi jumlah orang yang seharusnya memiliki pekerjaan pada tingkat pendapatan potensial. Contoh pengangguran siklis ini apabila ada suatu barang yang tidak diminati lagi oleh banyak orang. Otomatis ketika barang tersebut tidak diminati oleh banyak orang, maka pembuat barang tersebut juga ikut tidak dicari. Secara tidak langsung, jika barang tersebut tidak diminati banyak orang dan juga barang tersebut tidak diproduksi oleh banyak orang, maka orang-orang yang memproduksi barang tersebut akan kehilangan pekerjaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengangguran siklis. Yang kedua adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan ketenaga kerjaannya. Artinya, pengangguran itu ada karena adanya angkatan kerja baru yang siap memasuki lapangan kerja. Sementara itu, ada juga mereka yang telah bekerja keluar dari pekerjaannya karena tidak cocok, bosan, atau karena alasan lainnya. Seperti misalnya ingin mencari pengalaman baru dengan pekerjaan baru. Dengan kata lain, pengangguran friksi adalah orang yang menunggu sambil mencari pekerjaan. Contohnya, ketika ada seseorang yang resign dalam dunia kerja karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baru, karena ingin mencari tantangan baru, nah masa tunggu untuk mencari pekerjaan barulah yang disebut dengan pengangguran friksional. Sedangkan yang ketiga, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan juga keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi, dan tentu saja struktur permintaan tenaga kerja. Penyebab pengangguran struktural ini dapat bersifat alami, misalkan karena adanya tren kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan tertentu dan juga keahlian tertentu, dan juga bisa jadi karena kebijakan pemerintah. Contoh, jika dahulu ketika kita memasuki gardu tol atau pintu tol ada petugas yang menerima kartu kita, saat ini itu semua digantikan oleh mesin. Otomatis secara tidak langsung terjadi banyak pengangguran disebabkan oleh kebijakan tertentu. Itulah yang dinamakan pengangguran struktural. Pengertian inflasi sendiri adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Nah, jadi kalau hanya satu dua barang saja yang naik, itu tidak disebut inflasi. Akan tetapi, jika harga-harga naik secara umum dan terus-menerus, itulah yang disebut dengan inflasi. Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi adalah: yang pertama, berdasarkan sifatnya. Inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama adalah inflasi merayap atau inflasi rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua adalah inflasi menengah atau besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit. Misalnya 15%,
20%, 30%, dan sebagainya. Yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30 sampai 100% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga, harga berubah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Itulah jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Kalau kita tadi sudah membahas jenis inflasi berdasarkan sifatnya, sekarang kita coba melihat jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Ada dua jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama adalah demandful inflation, yaitu inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi dari satu pihak. Sementara di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesepakatan kerja yang penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan yang kita ketahui bersama, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mengatasinya perlu pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja yang baru. Itu adalah jenis inflasi demandful inflation atau berdasarkan sebabnya. Dan yang kedua adalah cost push inflation, yaitu inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, atau naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya sebuah perusahaan, atau karena nilai kurs mata uang negara jatuh atau turun, kenaikan harga bahan baku di sebuah industri, atau adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan cost push inflation. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional, dan nanti kita juga akan melihat bagaimana sih dalam perspektif ekonomi Islam memandang inflasi itu sendiri. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang yang ada di pasar. Namun pada umumnya, dari studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia itu ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam anggaran pemerintah belanja negara atau APBN. Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Itulah inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang inflasi. Kalau dilihat dari literatur yang ada, dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi. Karena apa? Karena mata uang yang dipakai dalam Islam adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan juga dibenarkan oleh Islam. Itulah mengapa Islam tidak mengenal istilah inflasi itu sendiri. Syekh An-Nabhani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan juga perak. Padahal harta itu mencakup semua barang yang dijadikan sebagai kekayaan. Nah, Syekh An-Nabhani memberikan alasan beberapa hal. Yang pertama adalah Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
Yang kedua, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikannya hanya emas dan perak sebagai standar uang itu sendiri. Dan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan juga perak. Dan yang keempat, hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan juga perak. Itulah penjelasan daripada Syekh An-Nabhani yang memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Mungkin ada beberapa pertanyaan di antara kita. Apakah dinar dan dirham tidak akan pernah mengalami penurunan nilai? Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar atau mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar. Akan tetapi keadaan ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Kalau kita berbicara inflasi dalam perspektif Islam, menurut Al-Maghrizi, beliau mengatakan ada dua sebab inflasi. Yang pertama, inflasi akibat berkurangnya persediaan barang, dan yang kedua adalah inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang adalah inflasi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika masa kekeringan dan juga karena peperangan. Yang kedua adalah inflasi akibat kesalahan manusia, yaitu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua adalah pajak yang memberatkan, dan yang ketiga adalah serta jumlah uang yang berlebihan. Inilah inflasi menurut Al-Maghrizi. Dan selanjutnya kita berbicara antara hubungan antara inflasi dan juga pengangguran. Apa sih hubungan antara inflasi dan pengangguran? Kita semua tadi sudah memahami penjelasan dan juga pengertian secara singkat tentang inflasi dan juga pengangguran itu sendiri. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi. Akan tetapi akan dirubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi, misal untuk membuat rumah. Sementara penganggur adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para penganggur akan banyak memperoleh pekerjaan. Karena tadi sebagaimana inflasi tinggi, masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi dan banyak digunakan baik untuk membeli barang yang sudah siap pakai atau harus melalui proses produksi. Contohnya tadi untuk membuat rumah. Otomatis jika banyak masyarakat yang membuat rumah akan membuka lapangan pekerja dan akan dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur. Your face made for Rasulullah, I can't wait to be with you and hold you and be loved. Selanjutnya adalah kebijakan mengatasi pengangguran dan juga inflasi. Ada beberapa hal kebijakan mengatasi pengangguran. Yang pertama, dari segi kebijakan fiskal, yaitu dengan cara mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, dari kebijakan moneter, dengan cara menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, dari kegiatan segi penawaran, dengan cara mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan juga individu. Dan kebijakan mengatasi inflasi
Yang pertama, kalau dari kebijakan fiskalnya adalah dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah dengan cara mengurangi, menaikkan suku bunga dan juga membatasi kredit. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambangan produksi dan juga menggalakkan perkembangan teknologi. Itulah kebijakan mengatasi pengangguran dan juga kebijakan untuk mengatasi inflasi. Nah, sekarang coba kita melihat bagaimana sih kebijakan pemerintah melihat kondisi yang demikian. Kalau kita bicara tentang tujuan kebijakan pemerintah itu sendiri, ada dua tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi. Yang kedua, tujuan yang bersifat sosial dan politik. Untuk tujuan pemerintah atau tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga adalah memperbaiki pembagian pendapatan. Sementara untuk tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat sosial dan politik, yaitu yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mewujudkan kestabilan politik itu sendiri. Kalau kita tadi sudah melihat tujuan kebijakan pemerintah, saat ini coba kita membahas jenis kebijakan pemerintah. Setidaknya ada 2 jenis kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengurangan dalam perekonomian. Maka untuk menerangkan tentang efek dari kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi perlu dibedakan dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana inflasi berlaku tanpa kontrol pemerintah, dan yang kedua adalah inflasi yang diatasi melalui kebijakan fiskal. Dan selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal yang dilaksanakan melalui pembelanjaan pemerintah dan pajak. Untuk penerapan kebijakan moneter berdasarkan pada hipotesis market interest rate, maka kebijakan yang diambil adalah mengubah dari output real dan kesempatan kerja kepada pencapaian stabilitas harga-harga. Itulah jenis kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal dalam Islam tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam menempatkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Sesuai dengan ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan. Every night in my dreams, I pray that I see you. Sementara dalam kebijakan moneter,
Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor real perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan setiap dasar keuangan, di mana satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang yang lain. Itulah pandangan Islam terhadap kebijakan moneter itu sendiri. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi yang terbelakang, yang hanya mengenal barter saja. Bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Bahkan menjadi alat bayar resmi dinar dan juga dirham. Sistem devisa bebas diterapkan dan tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar atau dirham. Transaksi tidak tunai juga diterima luas di kalangan pedagang. Tentunya untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal dilarang dalam zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah permintaan yang tidak real, yaitu permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Dan yang kedua adalah penimbunan mata uang. Yang ketiga adalah transaksi talaqi rukban, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidakpastian harga. Dan yang keempat adalah transaksi al-kali bil kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi future tanpa ada barangnya adalah dilarang. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah segala bentuk riba. Itulah beberapa hal yang dilarang di perekonomian di zaman Rasulullah SAW yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kestabilan itu sendiri.